Ya, pemirsa, hukum pidana kerja sosial akan mulai diterapkan pada Januari 2026 seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan pada Januari 2026 seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru. Menteri Agus menyebut seluruh kepala lembaga permasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menaikkan kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai penerapan sanksi tersebut. Agus mengatakan nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Ya, sudah. Tadi sudah Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menaikkan nota kesepahaman dengan sejumlah pemerintah daerah termasuk Pemprov Jakarta dan Jawa Barat untuk menyiapkan penerapan hukum pidana kerja sosial untuk ancaman pidana yang kurang dari 5 tahun penjara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana menjelaskan pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan baru yang tidak menempatkan pelaku tindak pidana di penjara, melainkan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada 2026. Pidana ini akan diterapkan untuk pelanggaran ringan dengan ancaman di bawah 5 tahun. Tujuannya agar pelaku tetap bisa produktif dan tidak terpapar lingkungan kriminal di dalam lembaga permasyarakatan. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan kerja sosial antara lain membersihkan tempat ibadah atau fasilitas umum, memberikan layanan pada panti asuhan atau panti sosial, dan lain sebagainya. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, kemudian juga pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Ya, selamat malam Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di Berita 1 Utama. Saya langsung saja mungkin ingin ke Bang Nasir ya. Bang Nasir, ini sebagai pembuat undang-undang, Bang Nasir, kita tahu bahwa nanti mulai Januari di 2026 mungkin ini masyarakat juga sebagai bentuk sosialisasi begitu ya, yang baru mengetahui bahwa nanti negara tidak hanya memiliki penerapan sanksi seperti penjara maupun ada denda saja, tapi ada sanksi alternatif seperti pidana sosial begitu ya. Sebetulnya mungkin dapat disampaikan Bang Nasir semangat utama yang sebenarnya ingin disampaikan oleh negara terkait dengan pidana sosial ini apa, dan juga kemudian nanti akan seperti apa bentuknya ataupun penerapannya pada Januari 2026, Bang Nasir. Iya, terima kasih Anissa ya. Jadi sebenarnya begini, selama ini ya hukum pidana kita itu sangat legalistik dan formalistik, sehingga keadilannya itu keadilan dalam bentuk balas dendam. Nah, karena itu kita melihat bahwa ada ketimpangan dalam penegakan hukum dan juga penerapan hukuman itu sendiri. Apalagi kita sadar bahwa tujuan penegakan hukum itu kan bukan hanya soal keadilan dan kepastian, tapi juga soal kemanfaatan. Dan tujuan pemidanaan itu adalah mengembalikan terpidana itu menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat, dan dia kemudian berguna ketika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, karena itu pidana kerja sosial itu kami rumuskan sebagai pembentuk undang-undang bersama pemerintah dalam pasal 65 dalam KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di mana pidana pokok itu ya diantaranya adalah pidana kerja sosial dengan ancaman di bawah 5 tahun atau putusan hakim 6 bulan, ya paling lama 6 bulan, dan denda kategori 2 atau lebih kurang 10 juta. Jadi semangatnya itu adalah
tidak ingin ya lapas kita itu menjadi crowded ya. Meskipun sebenarnya bukan itu satu-satunya. Tapi bagaimana kemudian orang yang terpidana itu dia bisa kembali ke tengah masyarakat dan kemudian dia bisa bermanfaat dan tidak dijauhi oleh masyarakatnya. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur, pidana kerja sosial ini juga sudah berlaku di masyarakat adat kita, ya. Jadi di hampir semua masyarakat di Indonesia atau di Nusantara ini menerapkan itu begitu ya, menerapkan pidana kerja sosial. Jadi ini bukan sesuatu yang asing sebenarnya, tapi kita ingin konstruksikan di dalam KUHP nasional kita tersebut. Baik. Oke, baik. Tapi Bang Nasir, ini kan kemudian banyak juga muncul komentar dari masyarakat di media sosial, begitu ada yang menyampaikan ini sepertinya akan terlalu lunak. Bagaimana DPR kemudian menjawab kekhawatiran itu dari masyarakat, Bang Nasir? Ya, itu saya katakan tadi, selama ini pidana kita itu sangat legalistik dan formalistik. Jadi memang masyarakat kita kadang juga dalam tanda kutip ya, ketika kita suguhkan dengan seperti ini, ya dengan beberapa pertimbangan, mereka mengatakan ini sangat ringan. Ya, oleh karena itu kan syaratnya itu sudah disebutkan di dalam KUHP tersebut. Ya, ancaman pidananya kurang dari 5 tahun atau putusan hakim paling lama 6 bulan dan denda kategori 2 atau lebih kurang 10 juta. Jadi sebenarnya ya ini juga mirip dengan restoratif justice ya yang selama ini sudah diterapkan di mana dalam hukum acara pidana sudah kita masukkan restoratif justice tadi itu. Dan restoratif justice itu adalah sebuah pendekatan dalam penerapan hukum ya. Nah, oleh karena itu pidana kerja sosial ini juga sebenarnya adalah pendekatan bagaimana hukum kita maknai yang memberikan manfaat. Jadi tadi sudah kita dengar bahwa ketika dia terlalu lama di dalam, dikhawatirkan berpotensi terpapar dengan pelaku-pelaku kriminalitas yang berstatus sebagai terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Di satu sisi memang kita agak miris ketika mendengar hal itu, karena ternyata di lembaga pemasyarakatan tidak semuanya bisa dibina dengan baik. Nah, karena itu sekali lagi memang ini sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat ya, sehingga kemudian orang itu benar-benar dalam tanda kutip ya, dia tidak mengulangi lagi apa yang dia lakukan. Jadi sekali lagi butuh dukungan yang besar dari masyarakat. Nah, karena itu kenapa kemudian dia dipekerjakan di lembaga-lembaga sosial, ya di rumah sekolah, di panti asuhan, ya di kantor kelurahan, ya atau juga bisa kantor bupati atau kantor wali kota dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini saya juga ingin mengetahui pandangan dari Prof. Suparji. Prof. Suparji, kalau dari kacamata pakar hukum pidana sebetulnya bagaimana dengan sanksi ataupun pidana sosial ini? Apakah idealkah atau memang sebagaimana komentar dari warganet begitu ya, sepertinya negara kita akan semakin lunak, Prof. Suparji? Oke. Ya, pertama saya kira memang ini sebagai sebuah alternatif ya atas persoalan keadilan yang selama ini identik dengan pemenjaraan. Maka seiring dengan penerapan keadilan restoratif, maka menjadi sangat penting untuk memasukkan pidana pekerja sosial. Tapi memang ada beberapa persoalan yang harus segera ditindaklanjuti. Meskipun sebagian sudah terjawab, yaitu tentang infrastruktur mana atau institusi mana tempat untuk melakukan pekerja sosial. Sudah dijawab tadi bahwa oleh Bang Nasir, bisa di kelurahan, bisa di panti asuhan, dan seterusnya. Saya kira sudah clear. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah sejauh mana kewenangan hakim untuk menjatuhkan tentang sanksi tersebut, ya batasan-batasan apa, ya dalam arti ketika akan menjatuhkan ya tentang hukuman tadi itu, bagaimana nanti eksekusinya dengan kejaksaan ya selaku eksekutornya. Dan yang kedua menurut saya juga masalahnya adalah
tentang bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sosial tadi itu, ya. Karena ini kan bahwa waktunya sudah dibatasi minimal berapa jam, maksimal berapa jam, dan lain sebagainya. Nah ini kan bagaimana soal pengawasannya. Nah, terus kalau dilihat ya tentang kemungkinan ini bisa diterapkan, ya mengingat bahwa ancaman hukumannya nanti maksimal 5 tahun dan kemudian dijatuhkan misalnya 6 bulan, itu baru kemudian bisa diterapkan hukuman penjara kerja sosial tadi itu dengan alternatif misalnya denda. Maka menurut saya yang perlu diantisipasi adalah bagaimana jaksa dalam konteks menuntut dan bagaimana hakim dalam melaksanakan memutuskan, dan sekaligus bagaimana dalam rangka pelaksanaan, termasuk kolaborasi dengan misalnya Bapas gitu ya, untuk melakukan pembinaan. Ya, jadi memang ada beberapa tantangan yang perlu kemudian diatasi kaitannya dengan kerja sosial tadi itu. Meskipun bahwa penerapan kerja sosial sebagai hukuman pokok ya, sebagai jawaban atas persoalan kaitannya dengan lapas yang penuh, dan kemudian ternyata penjara bukan sebagai tempat yang kemudian bisa memberikan efek jera, maka penerapan kerja sosial ini ada beberapa hambatan, ada beberapa tantangan, dan utamanya adalah kaitan dengan kesiapan misalnya masyarakat, gitu ya, kesiapan masyarakat ketika menerima orang yang melaksanakan kerja sosial tadi itu, meskipun ya selama ini sudah bisa saja diterapkan dalam konteks misalnya hukuman kepada anak-anak misalnya, tetapi dalam kaitan hukuman dewasa sejauh mana kesiapan masyarakat gitu ya menerima terhadap misalnya terpidana dalam konteks ini menjalani hukuman di masyarakat, misalnya ditempatkan di kelurahan, ditempatkan di panti asuhan dan sebagainya. Saya kira ini juga masalah yang serius, dan itu tadi perlu dukungan dari badan pengawasan tadi itu, badan pemasyarakatan maksud saya. Oke, kalau begitu langsung saja saya ingin tanggapannya dari Bang Jamil, Bang Nasir. Ini kalau menyambut jawaban dari Prof. Suparji begitu ya terkait dengan hakim juga tentunya ini memiliki peran yang cukup besar juga untuk kemudian bisa menentukan layak atau tidaknya begitu ya pidana kerja sosial ini. Karena kalau kita lihat begitu dari segi pengawasan kerja sosialnya juga nanti akan seperti apa ketika memang hakim menentukan juga bahwa dari hukum pidana ini layak diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, tapi kita lihat juga ada nama residivis juga kan, seseorang yang kemudian sudah keluar dari penjara saja bisa masuk lagi nih Bang Nasir, apalagi yang hanya kemudian melakukan kerja-kerja sosial. Bagaimana tanggapannya Bang Nasir? Ya sebenarnya memang kita perlu juga waspada dan hati-hati juga dalam penerapan ini, dan karena itu dalam konteks pelaksanaannya itu akan diawasi oleh jaksa dan juga pembina kemasyarakatan. Nanti aturan teknisnya itu saya pikir akan diatur lebih detail ya. Tentang uniform terpidana yang melakukan pekerja sosial ya, kemudian durasinya tadi minimal 8 jam, maksimal 240 jam, dan bisa dicicil hingga 6 bulan ya. Bahwa kemudian kekhawatiran tadi ada pertanyaan residivis juga berulang kali melakukan kejahatan ya. Kemudian ini bagaimana, apakah karena mungkin dianggap terlalu ringan kemudian nanti dia akan melakukan hal yang sama. Nah, saya pikir disitulah dibutuhkan dukungan masyarakat ya, karena hukum itu adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi jangan dilepaskan dari konteks kemasyarakatannya ya. Jadi filosofi hukum bahwa dia harus menjadi menjadi upaya untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, kemudian juga perlu dukungan masyarakat, itu yang tidak boleh dihilangkan konteksnya. Saya katakan tadi bahwa hukum kita selama ini sangat legalistik dan formalistik. Hukum itu tidak mau tahu kenapa dia berbuat seperti itu.
Ya, misalnya orang mencuri, ya penegak hukum tidak mau tahu kenapa dia mencuri. Padahal bisa jadi karena dia memang benar-benar orang miskin dan dia melakukan itu untuk menghidupi atau karena anaknya misalnya membutuhkan susu sehingga dia mencuri. Dan itu kemudian lahirlah restoratif justice. Di daerah saya katakan tadi juga sudah berlaku seperti itu. Di Aceh misalnya diatur misalnya hukuman cambuk ya beberapa kali, 10 kali, 15 kali. Dan itu dilakukan di depan umum, ya itu namanya takzir, ya memberikan peringatan, ya dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah ini juga seperti itu, ya di Aceh juga ada aturan peraturan daerah yang mengatur ada 16 pelanggaran yang itu diselesaikan lewat mekanisme adat masyarakat, ya. Oleh karena itu sekali lagi kita ingin agar hukum ini tidak semata-mata menjadi penghukum untuk manusia, tapi bagaimana hukum ini bisa memanusiakan manusia. Nah, karena itu sekali lagi soal kekhawatiran bahwa nanti akan berulang dan itu tidak akan berlaku. Jadi sekali lagi restoratif justice juga itu dikenakan kepada orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana gitu. Nah, kalau dia sudah lebih dari satu kali, ya maka dia tidak masuk dalam kategori restoratif justice dan juga tidak masuk dalam kategori pidana kerja sosial tersebut. Oke, baik. Efek jerahnya memang karena kalau kita lihat begitu ya di negara kita maupun masyarakat kita memang memandang hukuman pidana sosial ini sepertinya kurang begitu menakutkan seperti yang disampaikan oleh Bang Nasir, legalistik dan juga formalistik. Kalau dari kita contoh yang dibawakan Bang Nasir juga tentu kita sepakat begitu untuk bisa melihat tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang apakah motif yang dibawa oleh orang tersebut ini juga memang sangat daruratkah, kita tentu perlu melihat juga restoratif justice tersebut. Artinya ini kembali lagi kepada peran hakim. Prof. Suparji, lantas seberapa penting kemudian integritas dari para hakim ini untuk bisa menentukan keputusan yang sangat berkeadilan terkait dengan pidana sosial akan kita terapkan pada Januari nanti? Ya, pertama bahwa sekarang kan sudah sangat signifikan pergeseran tentang keadilan itu. Bahwa semula keadilan retributif dalam KUHP itu mengusung tentang keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif gitu. Sehingga menjadi sangat penting bagaimana mindset bagi aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan itu tidak sekedar membalas, tetapi adalah bagaimana mengoreksi, bagaimana memperbaiki, dan bagaimana memulihkan. Maka disitulah peran hakim sangat penting. Dan pada sisi yang lain bahwa sekarang ini kan hukum bersifat progresif. Hukum harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Tidak saja apa yang ada di dalam norma, tetapi harus bagaimana menyelami tentang bagaimana mensreanya, tentang bagaimana aktu seriusnya, bagaimana kemudian mengedepankan tentang alasan-alasan yang meringankan, gitu ya. Tidak sekedar kemudian yang dikatakan Bang Nasir tadi, formalistik, legalistik, positivistik, ya, tetapi adalah betul-betul bersifat progresif untuk kemudian bisa menyelami rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Yang intinya adalah bahwa apapun sanksi yang dijatuhkan oleh hakim adalah memiliki dua instrumen, yaitu instrumen untuk memberikan edukasi dan sekaligus memberikan instrumen tentang pemenjaraan. Selama memang itu penjeraan, ya, selama bahwa dengan instrumen misalnya pekerja sosial tadi, dia menjadi misalnya sudah jerah, dan sekaligus juga sudah menjadi lebih baik, maka itulah yang kemudian ditempuh. Tetapi tentunya bahwa yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa adalah tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan bagi seorang terdakwa atau terpidana, tetapi adalah mempertimbangkan tentang kepentingan bagi negara secara keseluruhan. Artinya apa? Bahwa sanksi yang dijatuhkan itu jangan kemudian memberikan sikap permisif, memberikan sikap toleransi, sehingga orang tidak takut untuk melakukan sebuah tindakan melanggar hukum. Itu yang harus diantisipasi gitu. Ya. Baik, regulasi sudah disiapkan, konsep juga sudah dirumuskan, baik itu jadi jajaran DPR, Bang Nasir, begitu kita akan kawal penerapannya nanti pada Januari akan seperti apa, apakah ini akan memberikan keadilan dan juga efek jerah dan juga alternatif begitu ya bagi sistem hukum di negara kita. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan Bang Nasir dan juga pandangannya. Prof. Suparji, salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.